Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Istana kegelapan itu tanpa lilin, penampilannya redup. Ning Changjiu berdiri di luar gerbang istana, raut wajahnya yang sedikit gugup mengendur saat ia menatap sosok yang membelakanginya. Belajar dari kesalahannya sebelumnya saat mengenali Cao Xiaoli, Ning Changjiu diam-diam membuka mata tayinnya dan menangkap sosok seputih salju gadis itu dalam kesadarannya. Itu adalah Ning Xiaoling. Saat itu pukul 3 dini hari, dan Ning Xiaoling telah dengan cermat mendandani Lu Jiajia. Ia berdiri tegak, memegang timbangan, kemungkinan sedang menyiapkan obat untuk tuannya besok. Ning Changjiu bertanya-tanya apakah ia menyadari kedatangannya. Setitik cahaya muncul di bulan, memberikan waktu yang lebih akurat untuk pukul 3. Saat ia memasuki istana, dari sudut pandang manusia biasa, cahaya bulan tetap berada tepat di tempat ia berhenti. 3 Kian Angelika, gumam Ning Xiaoling pelan, sambil meletakkan timbangannya. Di tengah suara Angelika yang terus terdengar, Ning Changjiu diam-diam memasuki istana, menuju sosok seputih salju yang samar. Ia melihat vas porselen putih di atas meja, di dalamnya terdapat bunga merah tua dengan kelopak setipis jarum. Ning Changjiu mengenali jenis bunga itu. Ia berdiri diam di belakangnya, memperhatikan sosok gadis yang sibuk itu, pita tipis di ujung rambut panjangnya berkelap-kelip di matanya. Ning Changjiu tak bisa menahan diri untuk mengingat tatapan yang diberikannya saat pertama kali terbangun di villa. Saat itu, ada cahaya di antara mereka, dan kandil-kandil berderak. "Kakak, kenapa kau berdiri di sana?" Ning Xiaoling tiba-tiba berkata. Ekspresi Ning Changjiu sedikit berubah. Ia tahu bahwa yang mendesaknya adalah adik perempuannya, jadi ia mendekat dan membisikkan konfirmasi terakhir, "Apa yang adik perempuan inginkan dariku?" Ning Xiaoling berkata, "Memanggil kakak senior, tentu saja untuk membantuku." Ning Changjiu bertanya, bagaimana caranya membantu? Ning Xiaoling meletakkan timbangan perak tipis di tangannya, membuka laci, dan mengeluarkan timbangan baru. Ia memegang timbangan ramping itu dan menyerahkannya kepada Ning Changjiu, sambil berkata, tentu saja, pakai ini. Pakai ini. Ning Changjiu mengerutkan kening, menatap timbangan lurus dengan tanda presisi dan panjang yang sesuai, lalu melirik mata Ning Xiaoling yang berbinar. Ia tak terpancing tipu daya adik perempuannya, dan langsung membantunya menimbang ramuan. "Mana resepnya?" tanya Ning Changjiu. Ning Xiaoling sedikit mengernyit, tetapi tetap tenang. Ia mengeluarkan resep dan menyerahkannya kepada Ning Changjiu. Ning Changjiu menemaninya menimbang obat sesuai dosis yang tertera pada resep. "Kenapa banyak sekali?" tanya Ning Changjiu, sambil memandangi bungkusan obat yang terlipat rapi. Ning Xiaoling berkata dengan serius, "Karena kau akan segera pergi, Tuan pasti akan ikut denganmu. Setelah Xiaoling pergi, kau ceroboh dan pasti tidak akan bisa memahami obatnya." Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Xiaoling yang ceroboh, kan? Waktu aku menuangkan teh untuk Lu Jiajia, tehnya tumpah keluar, dan Jiajia menduga akulah yang membalutnya." Ning Xiaoling menimbang obatnya, kepalanya sedikit miring, dan ia teringat kembali, tapi itu Xiaoling 4 tahun yang lalu. Saat itu, aku 2 tahun lebih muda dari kakak laki-lakiku. Sekarang 4 tahun telah berlalu, dan aku. Petik 2. Tentu saja masih ada perbedaan usia 2 tahun. Ning Changjiu menepuk kepalanya pelan dan berkata, "Saat itu, Lu Yuanbai bertanya padamu siapa yang lebih cantik, Jiajia atau Xianger, dan kau bilang selisih usia mereka 8 tahun. Kau harus membandingkannya lagi 8 tahun kemudian. 4 tahun telah berlalu, dan kemampuan berhitung Xiaoling masih setinggi biasanya. Apa masih 2 tahun?" Ning Xiaoling mengedipkan matanya yang berair, senyum tersungging di bibir merah muda pucatnya. Taringnya yang tajam memperlihatkan dirinya saat ia tersenyum, seperti rubah kecil. "Tidak masalah. Selama Xiaoling terus tumbuh dewasa, dia pasti akan mengejar usia kakak, kan? Bagaimana aku bisa mengejarnya?" Ning Changjiu berpikir Xiaoling bodoh. "Teruslah mengejar, sampai tua, sampai mati, baru kau akan menyusul, kan? Kalau tak bisa, teruslah mengejar." Ning Xiaoling berkata perlahan, "Tentu saja, kakak abadi. Aku khawatir aku takkan pernah bisa menyusulmu meskipun aku mengejarmu seumur hidupku." Ning Changjiu menatap matanya, mendengarkan kata-katanya, gelombang kepahitan membuncah di hatinya. Ia kemudian menyadari bahwa ialah yang bodoh. "Kakak takkan pernah meninggalkanmu," kata Ning Changjiu serius. "Ya." Ning Xiaoling mengangguk patuh dan berkata, tapi bagaimana kalau aku takkan pernah bisa meninggalkan Netherworld lagi?" Ning Changjiu berkata, "Kalau begitu aku akan datang kepadamu seperti sekarang." Ning Xiaoling berbisik, "Tapi 3.000 dunia ada di negara barat. Kita memiliki seluruh dunia tengah di antara kita. Jika kakak seniorku pergi ke negara barat, dia mungkin takkan mau kembali. Aku tak bisa bersaing dengan saudari Xianger untuknya." Ning Changjiu bertanya, "Apa kau tak percaya pada kakak seniorku?" Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Tidak.
Ning Changjiu bertanya tanpa daya, lalu apa yang ingin Xiaoling lakukan? Mata Ning Xiaoling bergerak sedikit, dan ia tersenyum, atau kakak laki-lakiku akan menikah dengan netherworld kita. Ah, menikah dengan netherworld kita. Petik 2. Ya, tapi jika kau menikah dengan netherworld kita, kau harus mengganti nama keluargamu. Mulai sekarang, nama keluargaku adalah Ning. Petik 2. Titik titik titik. Adik perempuan sangat pandai memberi nasihat. Benar, aku sudah mengatur semuanya. Ning Xiaoling menundukkan kepalanya dan tersenyum. Ia melanjutkan menyiapkan obatnya. Lengan bajunya agak panjang untuknya, dan itu sedikit mengganggu saat ia menyiapkan obat. Ning Changjiu menyadari hal ini dan menggulung lengan bajunya sedikit demi sedikit, memperlihatkan pergelangan tangannya yang indah. Ning Xiaoling tersentuh, tetapi ia mendengar Ning Changjiu berkata, jangan pakai baju yang tidak pas. Ning Xiaoling menggigit bibirnya dan berkata, diam. Jika kau bicara lagi, aku akan menendangmu keluar dari keluarga Ning. Ning Changjiu tersenyum dan memohon ampun, katanya, Xiaoling semakin galak seiring bertambahnya usia. Dia memang selalu galak. Kata Ning Xiaoling samar, kakak senior akan lihat sendiri nanti. Mereka berdua mengemas obat itu bersama-sama, totalnya lebih dari 60 bungkus, cukup untuk 2 bulan. Ngomong-ngomong, kemana guru pergi? Tanya Ning Changjiu. Guru sedang tidur di sana, kata Ning Xiaoling. Meskipun bulan bersinar, guru masih terlihat sangat lelah. Ning Xiaoling bertanya, di mana Jia Jia dan saudari Siming? Ning Changjiu berkata, besok mereka akan resmi mengambil alih kerajaan ilahi gagak emas. Biarkan mereka tidur nyenyak. Ning Xiaoling tersenyum dan berkata, lalu kakak senior datang menemuiku. Ning Changjiu berkata tanpa daya, kalau kau bertanya lagi, aku akan mengusirmu sekarang. Baiklah, baiklah, Xiaoling tidak akan bertanya lagi. Mata Ning Xiaoling penuh dengan senyum. Setelah mengemasi kantong obat, keduanya pergi ke aula dalam bersama-sama, dan melirik guru dari kejauhan. Zhou Yu lah yang berjaga malam ini. Zhou Yu duduk di samping tempat tidur, menatap istana Ye Chan, sepenuhnya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ye Changong berbaring miring di tempat tidur, wajahnya yang halus setengah tertutup selimut seputih salju. Ia mencengkeram bantal, tubuhnya tampak semakin kurus. Mereka mundur perlahan dan tanpa suara. Ayo jalan-jalan, kata Ning Xiaoling. Ning Changjiu mengangguk setuju. Mereka berdua tiba di kerajaan ilahi Netherworld. Kerajaan ilahi Netherworld telah pulih kembali. Tulang-tulang di sepanjang pinggir jalan telah lenyap sepenuhnya, tertutup rumput putih keabu-abuan. Banyak rumah telah dibangun, dan penduduk Netherworld kini tinggal di sana. Mereka melintasi perbukitan dan tiba di lautan bunga hitam. Ning Xiaoling sedikit mengangkat ujung roknya yang longgar. Di balik roknya, kelopak-kelopak bunga bergoyang dalam cahaya redup, seperti air pasang yang mengalir di atas pergelangan kakinya. Bukankah Netherworld sekarang indah? Tanya Ning Xiaoling. Ya, Xiaoling memang penguasa yang bijaksana dan berbudi luhur, kata Ning Changjiu. Sarkasme lagi. Tidak, sungguh. Ning Xiaoling dan Ning Changjiu duduk di lautan bunga. Kapan kau akan kembali, kakak senior? Tanya Ning Xiaoling. Aku juga tidak tahu, desah Ning Changjiu. Aku tidak bisa berjanji. Kalau begitu, Ning Xiaoling membuka mulutnya dan berkata, ingatlah untuk kembali, atau aku akan sedih. Ya, aku akan kembali, Ning Changjiu mengangguk. Hei, lihat, apakah kucing di depan sana? Diting. Ning Xiaoling tiba-tiba melihat sesosok di lereng bukit. Ning Changjiu juga menoleh dan berkata, sepertinya begitu. Ketika mereka sampai di puncak bukit, Raja Ikan sedang berbaring malas di atas batu, menikmati angin sore dengan tenang. Mengapa kau di sini? Raja Ikan membuka sebelah matanya dan menatap mereka. Ning Xiaoling berkata, aku dan kakakku sedang berjalan-jalan, mencari inspirasi untuk mengalahkan Pangeran Kegelapan. Raja Ikan melihat pakaiannya, merasa familiar, dan bertanya, bukankah gaun ini? Diam, sela Ning Xiaoling. Ini baru. Aku tidak sengaja membelinya agak kebesaran. Raja Ikan mengangguk, menunjukkan bahwa ia benar-benar mempercayainya. Ning Changjiu melihatnya dan tersenyum, bukankah kau penuh energi saat pertama kali memasuki kerajaan Zhao? Kenapa kau begitu takut sekarang setelah bertemu Bai Zhang? Raja Ikan berkata, monster dan binatang buas memang ditakdirkan untuk saling menahan. Tikus takut kucing, kelabang takut harimau, dan ular berbisa takut elang. Harimau adalah raja kita, dan tidak memalukan bagi kucing untuk takut pada harimau. Ning Changjiu berkata, itu tidak sepertimu. Raja Ikan berkata, lalu menurutmu seperti apa aku? Ning Changjiu berkata, aku dengar dari adik perempuanku bahwa saat kau di jalan pakaian, kau kehilangan semua kekuatan iblismu dan berjuang mati-matian. Kau begitu ganas sampai matamu terpejam. Itu hanya amarah sesekali, semua orang memilikinya. Raja Ikan mendesah, mata ikannya yang mati terbelalak lebar, menatap kerajaan gelap kuno ini, dan berkata, seperti halnya pengekangan darah, ada hal lain yang juga terukir di tulang, usia tua dan kematian. Ning Xiaoling terkejut dan menatapnya, dengan firasat buruk di hatinya.
Apakah kau tua? Tanya Ning Changjiu terlambat. Usiaku lebih dari 1700 tahun. Tidak peduli suku mana aku berasal, aku sangat tua, aku sangat tua. Raja Ikan berbaring lelah, berkata, tentu saja, kalian makhluk abadi mungkin tidak menyadari usiaku. Namun, ia awalnya hanyalah iblis biasa. Betapapun legendarisnya hidupnya, ia tetaplah iblis biasa. Selama bertahun-tahun, ia sering merasa mengantuk dan kelelahan yang tak dapat dijelaskan, dan ia tidak tahu berapa lama lagi tubuhnya dapat bertahan. Ning Xiaoling merasa sedih dan bertanya dengan lembut, Diting, apakah kau akan pergi? Tentu saja tidak sekarang, Raja Ikan menguap. Asal aku hidup dengan baik, hidup 100 tahun lagi seharusnya bukan masalah. Ning Xiaoling mengangguk pelan, lalu teringat Yujin lagi. Yujin, mungkin masih belum tahu apa-apa, mungkin masih mencari saudara perempuan dan kucingnya yang hilang setiap hari. Raja Ikan juga memikirkan masa lalu dan berkata, kalau kita hanya bicara soal kematian, seharusnya aku sudah mati berkali-kali. Aku sudah mati di malam hujan di tepi kolam itu dengan ember ikan di mulutku. Yang berdiri di tembok kota dan meraung-raung juga sudah mati. Aku hanya bertahan hidup sampai hari ini dengan tekad mereka yang hancur. Ning Changjiu sangat memahami dan berkata, aku punya pemikiran serupa, tapi apa yang menopang tekadmu? Raja Ikan berpikir sejenak dan berkata, mungkin untuk menghancurkan sangkar itu. Inilah janjiku pada seekor ikan. Ning Changjiu berkata, ada banyak sangkar di antara semua roh. Raja Ikan berkata, hancurkan saja yang nyata. Ning Changjiu mendongak dan berkata, kalau begitu tinggal dua yang terakhir. Satu adalah kerajaan dewa, dan yang lainnya adalah dewa kegelapan. Raja Ikan menatap matanya dan berkata, sayang sekali kemampuanku terbatas. Aku ditakdirkan mati dengan penyesalan, tetapi kau harus berbeda. Ning Changjiu juga menatap matanya. Bulu Raja Ikan panjang dan putih, membuatnya menggemaskan. Namun, pupil matanya tak lagi bisa menyembunyikan usianya. Ning Changjiu dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam mata yang lelah itu, secercah cahaya masih menyala, secercah api masih menyala. Entah api itu akan padam dalam 100 tahun ke depan, atau mungkin suatu hari nanti akan berkobar lagi untuk membakar dunia, tak seorang pun tahu. Terima kasih atas restumu, kata Ning Changjiu tulus. Raja Ikan perlahan bangkit dan berjalan menyusuri punggung bukit. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jangan khawatir, aku kucing yang baik dan akan menjaga rahasiamu. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling bertukar pandang, tersenyum, lalu berdiri di punggung bukit, melambaikan tangan kepada Raja Ikan. Mereka melewati lautan bunga hitam yang bergoyang dan menuju pegunungan yang lebih terpencil. Pegunungan yang sunyi senyap, dipenuhi reruntuhan monumen dan ditumbuhi rerumputan hijau serta bunga-bunga liar. Di baliknya terbentang danau dunia bawah, danau hitam tak berujung, konon terhubung dengan laut samsara. Ning Xiaoling berdiri di depan danau, dengan tangan terbuka lebar, seolah merangkul seluruh danau. Ning Changjiu berdiri di belakangnya dan dapat merasakan kegembiraan di hati gadis itu. Pada saat tertentu, Ning Xiaoling tiba-tiba menurunkan tangannya dan berkata dengan suara dingin, murid, kau membawa gurumu ke sini, apa yang kau lakukan? Ning Xiaoling mengenakan pakaian Lu Jiajia, menirukan penampilan Lu Jiajia, menoleh ke belakang, berwibawa dan anggun, tetapi senyumnya dipenuhi pesona khas rubah kecil. Apa yang kau katakan sedang kau lakukan? Tanya Ning Changjiu sambil tersenyum. Beraninya kau, Ning Xiaoling berkata dengan anggun, jika kau berani melangkah maju, gurumu harus mematuhi aturan sekte. Ning Changjiu berpura-pura takut. Aturan apa? Jawab Ning Xiaoling, tentu saja, kakak bukan, muridmu yang jahat. Ah! Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Ning Xiaoling berteriak kaget, ambruk di pasir yang lembut. Wajah yang telah lama ia rindukan kini begitu dekat. Adik perempuan, kau mencuri pakaian guru dan menyamar sebagai dia. Ini tanda pengkhianatan. Ning Changjiu berkata dengan serius, guru sedang pergi malam ini, jadi aku harus menghukumnya. Ah! Ning Xiaoling berhasil bertahan, berkata, kau, murid yang jahat, beraninya kau melakukan ini. Adik, aku akan menghukummu dengan berat. Air danau menghantam pantai, naik turun dengan tidak stabil. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling masih terjerat di pantai, terlibat dalam berbagai percakapan yang tidak masuk akal. Terkadang mereka menjadi guru dan murid, terkadang saudara kandung, terkadang kakak dan adik. Sesaat, tubuh mungil Ning Xiaoling yang menawan terangkat, dan danau pun terangkat bersamaan, bagai tangan, menyapu pakaian-pakaian yang jatuh di pantai. Pakaian seputih salju itu, bagai kepingan salju yang tak pernah mencair, hanyut di danau. Ning Xiaoling mengenang pertama kali bertemu kakak laki-lakinya dan hujan di kota kekaisaran. Satu-satunya perbedaan adalah ia bukan lagi gadis yang bersembunyi di bawah atap di tengah hujan deras, mendengarkan gemericik hujan dengan ketakutan. Ia seakan telah menjadi rubah iblis yang mendominasi kota kekaisaran, awan-awan berarak di langit bagai ekor rubahnya.
Biarkan hujan turun semakin deras, menembus genteng, menembus papan kayu, menembus seluruh kota kekaisaran, dan membasahi gadis yang bersembunyi di bawah atap. Lebih deras. Gadis itu seakan berdiri di atas awan hujan deras, berteriak, angin dan hujan bagai angin yang menghendakinya. Kemudian, bahkan kerajaan akhirat ini pun merasakan dampaknya. Seluruh dunia bergeser dan bertransformasi seirama dengan pikirannya. Lautan bunga hitam bergoyang dan bernyanyi diterpa angin kencang. Awan gelap di langit bergetar, berubah menjadi segudang bentuk aneh. Air danau hitam terkadang naik, terkadang tenang dan mencekam. Dialah penguasa dunia bawah, dialah segalanya baginya. Ning Changjiu merasakan sebuah pencapaian, karena telah menguasai seluruh dunia. Air danau melonjak, seketika mengencerkan dan menyapu rona merah tua dari benang sari bunga. Dunia bawah perlahan-lahan menjadi cerah. Ketika pikirannya mencapai puncaknya, awan-awan di langit akhirnya berkumpul menjadi hujan. Hujan deras yang deras, mengalir deras, seakan menusuk seluruh dunia. Danau hitam, menanggapi pikirannya, mengembalikan pakaiannya. Mereka berbaring di pantai, saling menatap, menyerap kegembiraan mereka yang tenang. Hujan deras sekali. Xiaoling sungguh mengesankan, desah Ning Changjiu, menatap tetesan air hujan yang terus turun. Jangan mengejek Xiaoling. Ning Xiaoling, yang masih terbalut pakaian, meringkuk dalam pelukannya. Mereka masih mengobrol ketika langit tiba-tiba menjadi gelap dan hujan berhenti. Apakah hujan sudah berhenti? Tanya Ning Xiaoling. Ning Changjiu tidak menjawab. Ning Xiaoling menyembulkan kepalanya dari balik pakaiannya dan melihat permukaan abu-abu kebiruan dan ruas-ruas bambu ramping yang tak terhitung jumlahnya. Ini, Ning Xiaoling tertegun sejenak sebelum bereaksi. Payung. Sebuah payung melayang di atas kepala mereka. Jia, kenapa kau di sini? Ning Changjiu terbangun. Ning Xiaoling merasa pikirannya kosong dan ia ingin pingsan. Lu Jia mengangkat payung dan menatap sosok-sosok di pantai dengan acuh tak acuh. Ia menatap gaun putih itu, mengerutkan kening, dan bertanya, gaun ini terlihat sangat familiar, apakah Xiaoling membelinya baru? Ning Xiaoling tidak tahu harus menjawab apa. Ning Changjiu ragu-ragu dan berkata, ini gaun pengantin. Gaun pengantin. Kalimat ambigu itu membuat Lu Jia terkejut, lidah perak. Ning Changjiu ingin membalas dengan idiom yang sama, tetapi setelah dipikir-pikir, ia tak berani. Sambil memegang payung di satu tangan dan tangan lainnya di belakang punggungnya, Lu Jia berkata, salah satu aturan sekte Yujian Tian adalah murid dilarang menjalin hubungan romantis. Apa kau lupa? Ning Xiaoling tiba-tiba mengerti, oh, jadi itu diperbolehkan antara guru dan murid. Xiaoling. Lu Jia sedikit kesal. Ning Xiaoling berkata dengan nada kesal, guru, bukankah kita sudah sepakat secara pribadi? Kenapa kau datang? Setuju secara pribadi. Kini giliran Ning Changjiu yang tercengang. Mungkinkah hal seperti itu dibicarakan sebelumnya? Lu Jia semakin marah, ragu-ragu, kapan aku setuju denganmu? Ning Xiaoling berkata, lagi pula, guru berjanji tidak akan menghukum Xiaoling. Lu Jia mengangguk dan berkata, aku hanya bilang bukan untuk hukuman itu, tapi Xiaoling berani mencuri pakaian guru. Itu namanya mencuri. Xiaoling salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ning Xiaoling langsung menyerah dan meringkuk di pelukan kakak seniornya. Hujan perlahan mereda. Cahaya perlahan bersinar di langit. Ye Changong mengenakan pakaiannya dan berdiri, memandangi tetesan air hujan yang jatuh di depan istana. Lama kemudian, ia melihat tiga sosok kembali bersama. Murid memberi salam kepada guru. Ketiganya membungkuk sopan, dan Ye Changong membalas salam dengan lembut. Kemana Anda pergi? Tanya Ye Changong, sebuah pertanyaan yang jarang. Untuk memahami dharma batin, untuk melihat danau, untuk mengirim payung. Jawab ketiganya serempak. Dalam suasana yang agak canggung, mereka saling bertukar pandang dan melotot. Ye Changong tidak bertanya lebih lanjut. Ia berjalan kembali ke aula dan melirik kalender di atas meja. Hari ini tanggal 4 November. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kerajaan ilahi gagak emas untuk akhirnya rampung? Tanya Ye Changong. Ning Changjiu menjawab, 5 hari. Ye Changong berkata, lalu setelah 5 hari, kita akan berangkat bersama menuju Guhuang. Guhuang, tanya Ning Changjiu, kau yakin itu ada di sana? Ya, Ye Changong tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah bulan sedikit muncul, kemampuannya juga pulih pesat, dan ia bisa melihat lebih banyak hal. Sejak bulan muncul, kakak kelima jelas menunjukkan momentum yang tak terhentikan. Setiap malam, bulan semakin terang. Pasti tak lama lagi ia akan bisa melihat cahaya matahari lagi. Kemalangan yang dialami perlahan mereda, dan semuanya perlahan kembali normal. Ning Changjiu memiliki firasat bahwa Guhuang adalah tujuan akhir perjalanan ke dunia tengah ini. Selama beberapa hari berikutnya, mereka memanfaatkan setiap momen untuk berkultivasi. Wilayah kerajaan ilahi gagak emas meluas hingga batas tak terlihat, matahari merah tua terbenam di tengahnya memancarkan cahayanya lebih jauh.
Memasuki kerajaan berjalan mulus. Kata-kata, Istana Sueci, telah diganti, dan Siming masuk, perlahan-lahan merasakan lingkungan sekitarnya. Istana Lujiajia, yang baru dibangun, jauh lebih sederhana, membutuhkan renovasi lebih lanjut nanti ketika ia punya lebih banyak waktu. Meskipun Lujiajia tidak puas, istananya sendiri lebih dekat ke aula utama, dan statusnya sebagai wakil penguasa kerajaan ilahi terdengar lebih berkuasa daripada seorang pendeta, jadi ia tidak memikirkannya. Dengan demikian, mereka pun mengasingkan diri di dalam kerajaan ilahi gagak emas. Retret ini tidak lama, mereka tiba sehari lebih awal dari rencana 5 hari. Pada hari keempat, di malam hari, Ning Xiaoling meramu obat untuk Ye Changong dan muncul, hanya untuk melihat cahaya keemasan sepanjang 1000 kaki memancar dari punggung gunung di depan. Matahari tampak terbit tepat di depan mata mereka. Ye Changong meminum obatnya, perlahan berjalan keluar, dan juga menatap matahari. Mata mereka semua bersinar keemasan. Di tangga, Bai Zhang, yang telah bermalas-malasan dan bermain dengan Zhou Yu selama beberapa hari, juga membuka matanya. Ia berubah menjadi seorang gadis muda, dan gaun panjang peraknya yang meleleh juga terpantul dalam cahaya keemasan. Mungkin, benar-benar ada kesempatan. Bai Zhang berpikir begitu. Bulan dengan bintik-bintik cahaya membelah dunia manusia. Di reruntuhan guhuang yang tak terbatas, seorang lelaki tua dengan lengan patah melayang seperti zombie, tubuhnya dipenuhi udara hitam, seolah-olah menyembunyikan seluruh awan gelap. Ia mempertahankan gestur memegang pedang, tetapi pedang itu tidak lagi di tangannya. Ia melayang di reruntuhan guhuang, tak sadarkan diri, seolah mencari sesuatu, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, ia melihat ke arah tenggara. Entah itu ilusi, tetapi ada seberkas cahaya di sana. Di kerajaan ilahi gagak emas, pembangunan kerajaan telah mencapai tahap akhir. Batas-batas dunia gagak emas terus meluas. Di atas lautan bunga yang bergoyang, cahaya cemerlang menyepuh makhluk-makhluk yang lahir dari sumur ibu dengan emas. Aula utama, yang diukir dengan simbol matahari, berdiri di tengah matahari merah tua, menyerupai gagak emas yang berlama-lama. Ning Changjiu, berpakaian putih, menyerupai salju yang mengambang. Ia berdiri dengan tenang di pintu masuk aula, menatap 6 pilar mistis yang menjulang ke langit di kejauhan. Ia masih merasa tidak puas dengan pilar-pilar itu. Di dalam hatinya, kisah matahari lebih dari sekadar urusan keluarganya sendiri. Namun setidaknya untuk saat ini, 6 pilar mistis ini cukup untuk menopang kerajaan ilahi ini. Di depan aula utama, Lu Jiajia juga muncul dari kuil. Kuil itu, yang diimprovisasi dengan pedang, menyerupai menara pedang yang luas, cahaya pedangnya bahkan menyaingi pijaran matahari. Lu Jiajia menyandang pedang di punggungnya, pedang Kunlun yang ia menangkan dari Liu Junzuo. Di tangannya, seberkas cahaya pedang memancar dari tekad pedangnya sendiri. Lu Jiajia, berbalut gaun putih yang mengalir, berdiri di depan menara pedang, bagaikan seorang dewa dari sekte awan di atas. Jauh di depan, Siming berdiri di depan kuil porselen salju. Jubah hitam pekatnya dipenuhi cahaya, berubah menjadi sutra keemasan, sebuah pemandangan sakral. Ia menatap kerajaan kuno yang jauh di bawah kuil, dan suara ombak kuno seakan mencapai telinganya. Ini adalah babak pertama dari pembukaan kembali kerajaan ilahi gagak emas yang sesungguhnya. Namun, ketinggian 10.000 kaki ini mungkin hanyalah secercah cahaya kecil dalam konteks seluruh dunia, atau bahkan alam semesta yang lebih luas. Dan seberapa tinggi gagak emas yang menjulang tinggi itu dapat terbang? Ning Changjiu tidak yakin. Namun ketika cahaya keemasan mencapai puncaknya, tatapannya kembali mengeras. Bagaimanapun, ia merasa jauh lebih unggul daripada kehidupan sebelumnya, di mana ia telah hidup dalam kebingungan selama 24 tahun. Akhir dari kehidupan sebelumnya pastilah merupakan tahap akhir dari rencana perburuan bangsa ketiga. Ia dan seluruh kelompok tak terlihat menyatakan perang terhadap makhluk-makhluk di atas kerajaan ilahi, tetapi hasilnya jelas merupakan kegagalan total. Saat itu, ia tidak tahu apa yang telah terjadi, atau bagaimana rencana itu gagal. Sekarang, jika dipikir-pikir kembali, hilangnya rekan-rekan muridnya pasti berarti mereka telah menghadapi akhir yang mengerikan dan tragis. Seandainya ia tidak ragu sejenak, seandainya ia tidak menoleh ke belakang dengan kesadaran yang tiba-tiba, mungkin mereka akan hancur total. Sekarang, setidaknya ia bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Apapun hasilnya, setidaknya ia tidak akan menjalani hidup yang kacau dan mati dalam ketidakjelasan. Sekalipun cahaya gagak emas redup di mata dunia, setidaknya ia bisa membawa cahaya sejati bagi mereka. Ning Changjiu mengangkat tangannya. Dari matahari merah tua di atas, cahaya keemasan menyatu di telapak tangannya. Lu Jiajia dan Siming menoleh ke belakang. Lu Jiajia memperhatikan cahaya keemasan yang memancar ke tubuh Ning Changjiu dan tiba-tiba merasa, seandainya ia lebih lembut, pemandangan ini akan tampak seperti santo matahari yang sedang berdoa kepada surga. Tatapan Siming sedikit lebih jauh.
Ia memandangi seberkas cahaya yang terbentuk di antara matahari merah dan Ning Changjiu, lalu bertanya, menurutmu seperti apa bentuknya? Lu Jiajia mendongak dan berkata, ini, hanya seberkas cahaya. Siming berkata, kurasa bentuknya seperti anak panah. Anak panah. Ya, orang-orang memotong bambu untuk anak panah pedang dan menggunakan bulu burung raksasa untuk ekor anak panah. Bahkan dengan kekuatan 1000 pon, anak panah itu hanya bisa melesat sejauh. Maksudmu, Lu Jiajia tiba-tiba berkata, memadatkan cahaya menjadi anak panah. Tapi, di mana busur yang bisa menembakkannya? Siming berkata, bagaimana aku tahu? Aku hanya menebak. Boom! Di akhir percakapan, cahaya tak terbatas memenuhi kerajaan dewa dan menerangi Netherworld kuno dengan kecerahan yang tak tertandingi. Para penduduk kuno bersembunyi di balik bayangan ketakutan, percaya bahwa itu adalah tanda kiamat. Raja Ikan mengangkat kepalanya, melirik cahaya terang, dan setelah jeda yang lama, ia menutup mata dan kembali tidur. Ning Xiaoling berjalan keluar dari aula dalam dan memandang dunia luar. Gelombang cahaya telah berlalu, dan kabut gunung yang jauh, yang pernah ditelan cahaya, muncul kembali dengan garis besarnya. Gagak emas terbang kembali, mendarat di depan kuil Netherworld. Ning Changjiu, Lu Jiajia, dan Siming muncul dari gagak emas satu demi satu. Ye Changong berdiri di depan kuil, menatap Ning Changjiu dan bertanya, apakah kau siap? Ning Changjiu mengangguk, siap. Ye Changong bersenandung pelan, kalau begitu. Ayo pergi. Segera menuju Gu Huang, tanya Siming. Ning Xiaoling berdiri di belakang Ye Changong, tahu bahwa saat keberangkatan benar-benar semakin dekat. Ia mengubur kegembiraan malam itu jauh di dalam hatinya dan melambaikan tangan lembut kepada Ning Changjiu. Ye Changong menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, kamu sudah lelah berhari-hari. Ayo kita makan bersama dulu. Orang yang bertugas memasak tentu saja Cao Xiaoli. Ia masih tertidur ketika cahaya dari luar membangunkannya. Ia bangun dengan lesu dan melihat semua orang berkumpul di pintu. Sebelum ia sempat bertanya, semua orang mengalihkan pandangan mereka, dan ia pun digiring ke dapur untuk memasak. Cao Xiaoli menatap kayu bakar yang menyala di perapian, matanya masih sedikit sayu. Ning Changjiu dan yang lainnya duduk di luar, sementara Ye Changong berdiri sendirian. Ia harus berdiri di atas kursi agar tinggi badannya tetap sama dengan yang lain. Liu Siwan tidak ada di sana. Ia kini berada dalam wujud roh, bermeditasi di dalam lautan kesadaran Ning Changjiu yang putih bersih, mengolah energi pedangnya, dan bersiap untuk pertempuran terakhir. Apakah Ke Wenzu dipastikan masih hidup? Tanya Siming. Ya, Ye Changong mengangguk. Dia berkeliaran di sekitar Gu Huang, mungkin menunggu kita. Bukankah Pangeran Kegelapan menyembunyikan keberadaannya? Ning Changjiu semakin bingung. Tidak, kata Ye Changong. Tapi Ke Wenzu telah dirusak hingga tak bisa dikenali oleh Pangeran Kegelapan. Logikanya, dia seharusnya salah satu inkarnasinya sekarang, jadi kita seharusnya tidak bisa melihatnya. Lalu kenapa? Mungkin Pangeran Kegelapan belum memasukkan kekuatan sejatinya ke dalam dirinya, jelas Ye Changong. Pada hari pertempuran terakhir, begitu Sein Pedang benar-benar mewarisi kekuatan Pangeran Kegelapan, dia akan menjadi titik buta dalam penglihatan kita, sulit dideteksi dengan indera apapun selain mata Taiyin. Saat mereka sedang berbicara, Cao Xiaoli tiba-tiba mendekat dan berkata dengan lemah, aku tidak bisa memotong kayu bakar. Tuan, bisakah kau datang dan membantuku? Ning Changjiu sedikit tertegun. Semua orang menatapnya. Namun, Ning Xiaoling bergegas menghampiri. Dia tersenyum dan berkata, Xiaoli, apa kau begitu rapuh? Ayo, saudari, biarkan aku membantumu. Siapa yang butuh bantuanmu, kata Cao Xiaoli sambil menggertakkan gigi, dan didorong ke dapur oleh Ning Xiaoling. Lu Jiajia menopang dagunya dengan satu tangan dan mengetuk meja dengan tangan lainnya, sambil berkata, Xiaoling semakin buruk. Siming mendengus, lagi pula, guru yang baik menghasilkan murid yang baik. Pipi Lu Jiajia sedikit menggembung, tetapi ia tak punya alasan untuk membantah, jadi ia dengan tegas mengayunkan pisaunya ke arah yang lebih lemah. Ia mengulurkan tangan untuk meraih rantai Baizhang, menariknya ke depan, lalu meremas dan mencubitnya, melampiaskan amarahnya pada kucing itu. Baizhang terbangun dari tidurnya karena diremas dan mengeong dengan marah. Tuan Baizhang, ketika Anda pertama kali datang ke dunia bawah, saya agak khawatir Anda akan membuat masalah. Saya tak pernah menyangka Anda akan begitu jinak. Lu Jiajia menarik telinganya yang bulat dan bertanya. Baizhang mengeong beberapa kali. Siming menerjemahkan, dia bilang kalau Anda punya nyali, Anda bisa melepaskan rantai saya dan melihat apakah saya jinak. Lu Jiajia tertawa, sepertinya dia ingin dimasak dan disajikan. Baizhang sedikit terkejut dan melompat dari gendongannya. Akhir-akhir ini, selain bermain dengan si idiot, Zhou Yu, ia merawat Ning Xiaoling dan Cao Xiaoli, terutama dengan mengusap punggung mereka, yang, sebagai penguasa kerajaan ilahi terdahulu, membuatnya merasa sangat frustrasi. Sementara itu, Ning Changjiu menatap Ye Changgong dan bertanya, kesehatan guru, akankah ada kesempatan untuk pulih?
Apa yang ingin kau lakukan setelah pulih? Siming dan Lu Jiajia bertanya serempak. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam. Jika mereka tidak berada di depan guru, mereka pasti sudah dieksekusi sekarang. Ye Changgong mengabaikan godaan mereka. Ia berdiri dengan ringan dan mantap di kursinya dan berkata, ketika bulan muncul kembali dan cabang-cabang bulan dipenuhi cahayanya, aku bisa kembali ke diriku yang dulu. Lu Jiajia dan Siming mendengarkan kata-katanya, sedikit penyesalan terpancar di raut wajah mereka. Yah, kuharap matahari hitam tidak datang lebih awal sebelum itu, kata Ning Changjiu. Pada saat ini, Ye Changgong tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia menoleh ke arah pintu, rok hitam dan kain kasa putihnya berkibar tertiup angin, dan secercah cahaya putih muncul di matanya yang jernih. Ia mengangkat tangannya, dan jari-jarinya yang setipis ujung bawang sedikit terbuka, lalu meraih sesuatu di udara. Dengan suara berdengung, ketika rok Ye Changgong berhenti, ia memegang pedang kecil ramping di tangannya. Buku pedang. Ning Changjiu adalah yang pertama bereaksi. Ye Changgong tidak terkejut dengan ini. Ia mengeluarkan niat pedang yang berisi informasi di dalamnya, melihatnya, dan berkata, ini Sili, ya, ini dikirim oleh kakak perempuan keempatmu. Sili. Ning Changjiu bergumam pelan, kakak perempuan sebenarnya dipanggil dengan nama ini. Dalam 24 tahun kehidupan sebelumnya, ia hanya tahu bahwa nama keluarga kakak perempuannya adalah Si. Siming cukup familiar dengan nama itu dan bertanya, Li berarti api. Mungkinkah tuan keempat adalah dewa api dari tahun itu? Ye Changgong mengangguk dan berkata, itu dia. Lu Jiajia bertanya, di mana kakak perempuan Sili sekarang? Ye Changgong berkata, aku sedang mengusir setan di negeri utara. Jika Sueci tidak ada di sana, aku pasti berencana mencarinya, tetapi kebetulan, kau berada di dekat tebing hitam. Siming tersenyum dan berkata, guru memang lebih menyayangiku. Lu Jiajia berbisik, kau kebetulan lebih dekat. Ning Changjiu sangat memperhatikan urusannya, apa yang dikatakan kakak senior Sili dalam surat itu. Ye Changgong sudah membaca seluruh surat itu. Ia berkata, ketika bulan muncul, aku langsung menciptakan mimpi untukmu. Bahkan, si kecil juga ada dalam mimpi saat itu. Aku menggunakanmu sebagai kedok untuk menyampaikan tugas kepadanya. Sekarang dia telah menyelesaikannya, jadi dia mengirim surat balasan. Tugas apa? Menjelajahi reruntuhan Yungguo, Ye Changgong menjelaskan. Yungguo adalah salah satu lokasi yang ditandai oleh fragmen kesadaran Nanming, jadi aku memintanya untuk pergi dan melihatnya. Ye Changgong menyimpan buku pedangnya dan berkata, Xiao Si memberitahuku bahwa Ke Wenzu telah mengunjungi reruntuhan Yungguo. Selain itu, ada fragmen kesadaran yang terkubur jauh di dalam urat nadi bumi Yungguo. Apa itu? Semua orang mendengarkan dengan saksama. Ye Changgong berkata, fragmen kesadaran ini terwujud berkat turunnya Suan Fuxingchen dari surga. Mengenai isinya, fragmen kesadaran Yungguo jauh lebih sederhana, hanya terdiri dari satu kalimat, di jurang Guhuang, tubuhku terkubur. Kalimat ini jauh lebih sederhana daripada kalimat dari Nanming, tubuhku terkubur di jurang Guhuang. Aku, di sini jelas Zulong. Apakah Ke Wenzu benar-benar belum menyerah mengejar kekuatan Zulong? Ning Changjiu menatap ke arah Guhuang. Ye Changgong berkata, tidak ada yang tahu persis lokasi pemakaman Zulong. Sekarang sepertinya di Guhuang. Lu Jiajia bertanya dengan rasa ingin tahu, Luo Changsu sudah mengerahkan begitu banyak upaya untuk menghidupkan kembali Tianzang, tetapi mengapa Zulong, yang terkuat dari 6 dewa primordial, begitu acuh tak acuh? Ye Changgong telah menyatakan fakta ini berkali-kali sebelumnya, karena Zulong sudah mati. Iya, dan bintangnya, sudah mati total. Siming mengangguk pelan. Bahkan makhluk dan dewa terkuat di dunia pun tahu bahwa jasad Tianzang masih tersisa di bawah menara Luoshu, tetapi tak seorang pun tahu di mana Zulong berada. Alasannya sederhana, Zulong sudah mati total, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tanpa kehidupan, manusia tak dapat merasakan keberadaannya. Semua jejaknya telah lama tersapu oleh bencana dan ribuan tahun angin serta hujan, jasadnya bahkan mungkin telah membusuk. Ning Changjiu mempercayai kata-kata gurunya, tetapi ia semakin bingung. Karena Zulong memang sudah mati, apa sebenarnya yang dicari Ke Wenzu? Apakah ia hanya orang sekarat yang sedang berjuang untuk bertahan? Ye Changgong menggelengkan kepalanya pelan, menunjukkan bahwa ia tidak tahu. Namun anehnya, dimanapun serpihan kesadaran itu tertinggal, petunjuk yang mereka temukan akhirnya mengarah ke Guhuang. Mungkin mencapai Guhuang akan mengungkap kebenaran tentang kematian Zulong dan rahasia yang ditinggalkannya, dan bahkan mungkin membantu mereka memecahkan teka-teki terbesar dunia. Ngomong-ngomong, setelah perburuan Ke Wenzu, sebuah meteorit jatuh dari langit, dan kami berempat tercerai-berai. Di mana 3 lainnya sekarang? Kenang Siming. Ye Changgong berkata, Ji Xuan telah kembali ke menara lukisan ilahi, dan Lao Liu serta Jiuling Yuansheng, bagi mereka, ada sesuatu yang lebih penting daripada segalanya. Ning Changjiu langsung mengerti, apakah ini tentang Sang Santo? Ya, kata Ye Changgong tanpa menyembunyikan apapun. Batas 500 tahun semakin dekat.
Jika Sang Santo tidak dapat melarikan diri dari kota 81, dia mungkin tidak akan pernah pergi lagi. Bai Zhang mengeong beberapa kali. Siming menerjemahkan, dia berkata bahwa meskipun 81 kota adalah kota-kota kecil yang tersebar, kota-kota tersebut dihuni setidaknya oleh ratusan ribu orang. Jika seorang santo muncul, hidup mereka akan langsung jungkir balik. Bahkan jika seorang santo memiliki kesempatan, ia mungkin tidak akan memilih untuk keluar. Terlebih lagi, sebagai Bai Zhang, dia tahu betul betapa kuatnya belenggu di bawah 81 kota. Ia tak bisa membayangkan kemungkinan Ju Fu bisa lolos. Setelah Siming selesai menerjemahkan, ia langsung mencengkeram ekor kucing itu dan berkata, kalian sisa-sisa pasukan Pangeran Kegelapan, berhenti bicara omong kosong. Bai Zhang terus berteriak, mendesak mereka untuk berhenti berhayal. Ye Changong tetap diam. Ia ingat Ju Fu pernah mengatakan sesuatu padanya saat itu, tetapi ia takut Pangeran Kegelapan akan melihatnya, jadi ia sendiri yang menyegelnya, menunggu saat yang tepat. Dari dapur, aroma harum tercium. Makanan akan segera siap. Cao Xiaoli dan Ning Xiaoling, berpakaian putih bersih, membawa makanan harum itu ke meja. Mereka bertukar pandang, seolah-olah diam-diam bersaing satu sama lain. Ini terakhir kalinya kita makan bersama untuk sementara waktu. Saat semua orang hendak mengambil sumpit mereka, Cao Xiaoli angkat bicara, menyarankan, ayo kita membuat permohonan bersama. Semua orang merasa sedikit sedih, jadi mereka tidak menolak. Saat Ning Changjiu memejamkan mata untuk membuat permohonan, ia merasakan kecupan di pipinya. Ia membuka mata dan menatap Cao Xiaoli, yang sedang memejamkan mata diam-diam sambil menyeringai. Ia tersenyum tak berdaya. Setelah membuat permohonan, semua orang mulai makan. Bai Zhang diizinkan untuk berubah kembali ke wujud manusia dan bergabung dengan mereka di meja. Namun, Lu Jiajia dan Siming, setelah mengamati wujud manusianya sejenak, bersama-sama menolak, memaksanya untuk berubah kembali menjadi kucing agar tidak ada yang dirasuki lagi. Setelah makan malam, Ning Xiaoling dan Cao Xiaoli meminta semua orang untuk memilih hidangan mana yang terbaik. Hasilnya hampir sama. Hidangan Cao Xiaoli mendapat peringkat tertinggi, tetapi Ning Changjiu, karena rasa sayang pribadi, memberikan beberapa suara yang bertentangan dengan keinginannya untuk hidangan yang kurang enak. Ning Xiaoling, yang merasa hidangannya lebih disukai seniornya, merasa puas. Setelah penjurian selesai, Cao Xiaoli tertawa terbahak-bahak, menyombongkan diri kepada Xiaoling. Di tengah tawa dan kegembiraan, reuni mereka di Sekte Guling perlahan-lahan berakhir. Piring-piring telah dibersihkan, dan tibalah waktunya untuk berpisah. Ning Xiaoling akan tetap sendirian di Sekte Guling, sementara yang lain akan pergi bersama ke Gu Huang. Semua orang memeluk Xiaoling satu persatu sebagai ucapan selamat tinggal. Cao Xiaoli dan Ning Xiaoling telah lama berkompetisi secara diam-diam. Meskipun mereka saling mengagumi, Cao Xiaoli tetap ingin pamer di hadapannya. Xiaoling, aku tidak hanya memenangkan kompetisi memasak, tetapi tadi ketika aku membuat permohonan, aku bahkan diam-diam mencium guru, kata Cao Xiaoli dengan bangga. Oh, kau mencium kakak senior? Tanya Ning Xiaoling terkejut. Itu hanya ciuman, apa pantas untuk dibanggakan? Cao Xiaoli bingung. Apa tidak pantas? Ning Xiaoling tersenyum genit, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Ini pantas, ini pantas. Kau benar-benar mencium kakak senior. Xiaoling, aku sangat iri padamu. Cao Xiaoli mengerucutkan bibirnya dan menatap matanya. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Kau sudah bersama guru. Coba tebak. Wajah polos Ning Xiaoling tersenyum semakin menawan. Kau bercanda. Cao Xiaoli mengungkapkan ketidakpercayaannya. Ia diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa itu pasti palsu, bahwa gadis kecil ini pasti begitu iri hingga ia begitu terdistorsi. Dengan rasa nyaman ini, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Xiaoling dengan lemah. Istana dunia bawah yang ramai segera menjadi sunyi kembali. Ning Xiaoling duduk di singgasana Istana Dunia Bawah, kesadarannya terhubung dengan Laut Samsara. Ia menunduk, menyaksikan cahaya keemasan bagai pelangi menyapu ke arah barat laut hingga menghilang dari pandangannya. Di antara kerumunan itu, Ning Changjiu memiliki alam tertinggi, jadi ia menyuruh semua orang tinggal di punggung bukit gagak emas sementara ia sendiri menerbangkan pedang. Kini dalam perjalanannya menuju Gu Huang, tak seorang pun di dunia fana yang bisa menghentikannya. Di dalam danau hatinya, Liu Xiwan, setelah lama terdiam, membuka matanya dan berkata lembut, tekad pedangku telah sepenuhnya dikembangkan. Pedang kematian. Ya, sejak meninggalkan Yujian Tianzong, pedang kematian ini jarang sekali menyerang musuh dengan sekali tebas, kata Ning Changjiu dengan nada merendahkan diri. Jangan khawatir, siapapun yang terkena pedang kali ini pasti akan mati, kata Liu Xiwan dengan yakin. Jiangge, 73 Gua Langit. Siming dan Lu Jiajia datang untuk melacak murid-murid Jiangge, tetapi mereka telah mencari di 72 gua langit tanpa hasil. Gua langit terakhir ini tersembunyi di dalam lemari senjata milik orang suci pedang.
Ia menyembunyikannya dengan ratusan ribu senjata, bertaruh bahwa mereka tidak akan mampu menyelidiki setiap senjata dengan saksama. Gua Langit ke-73 sangat luas, dan energi pedang di dalamnya lebih kuat daripada gabungan 72 Gua Langit lainnya. Saat ke-14 murid bermeditasi, energi pedang mengalir ke dalam tubuh mereka, secara halus mengubah mereka. Transformasi ini menyakitkan, tetapi efeknya langsung terasa. Sebagian besar terjebak di puncak alam Istana Ungu, dan hanya sebulan bermeditasi tanpa disadari telah memungkinkan mereka melewati ambang itu dan menyentuh tepi 5 jalan. Tentu saja, efek paling nyata dari terobosan yang dipaksakan dari luar ini adalah membuka laut Qi dan memperkuat tubuh. Sedangkan 5 jalan, itu tetaplah alam semu. Sekalipun ke-14 dari mereka menerobos bersama-sama, kekuatan gabungan mereka tidak akan sebanding dengan kekuatan pedang Ning Changjiu. Liu Junzuo adalah yang pertama bangkit. Di antara ke-13, alamnya tak tertandingi, dan ia beruntung dapat merebut kekuasaan negara sisa sebelum Xuan Fuxing benar-benar runtuh. Jika ia tidak menghadapi musuh seperti Ning Changjiu atau murid-murid Bu Keguan, ia praktis tak terkalahkan. Namun, semakin tinggi alamnya, semakin Liu Junzuo memahami betapa kecilnya arti tak terkalahkan di dunia. Ada begitu banyak orang di luar dunia. Liu Junzuo menghela napas pelan, bangkit tanpa suara, dan melihat sekeliling. 73 surga gua lebih menyerupai koridor kuno yang panjang dan sempit daripada surga gua. Koridor itu berisi 14 kompartemen, yang masing-masing diterangi oleh lampu abadi. Menurut legenda, lampu abadi itu terbuat dari minyak paus dan minyak naga. Liu Junzuo mendarat dengan lembut di koridor itu. Akhir-akhir ini, pikirannya masih terguncang oleh pertempuran antara dirinya dan Ning Changjiu di jantung alam liar selatan. Ia ambruk di tengah hujan, pedang menancap di antara alisnya, dan duel terakhir dengan Ning Changjiu di luar gua. Di akhir setiap duel, ia tersungkur ke tanah. Dan kemudian terjadilah pertaruhan terakhir. Adegan-adegan itu berulang-ulang seperti lentera yang berputar, dan bahkan dengan meditasinya yang intens, ia tidak dapat menghindarinya. Liu Junzuo menghela napas lega, menggelengkan kepala, melihat rekan-rekan magangnya yang masih mundur, lalu melangkah maju. Koridor ini panjang dan tampak lurus, tetapi jika ia terus melangkah maju, ia pasti akan kembali ke titik awal. Ia tampak berjalan di punggung Ouroboros. Liu Junzuo berhenti dan melihat sekeliling dengan saksama. Entah mengapa, kekuatan negeri sisa di tubuhnya mulai terasa. Ia menyalurkan kekuatan negeri sisa ke pupil matanya dan melihat sekeliling lagi. Liu Junzuo terkejut. Ia mendapati koridor kuno ini tidak kosong. Bukan hanya tidak kosong, tetapi juga banyak hantu yang melayang di dalamnya. Hantu-hantu itu mengenakan topi panjang, jubah abu-abu keperakan yang terseret di tanah, dan memegang tongkat giok di tangan mereka, seperti pejabat. Mereka berjalan lurus ke depan satu demi satu, bola-balik di koridor kuno ini. Siapa kalian? Liu Junzuo mencoba berkomunikasi dengan mereka. Begitu ia selesai berbicara, semua hantu berhenti dan menatapnya serempak. Mereka tidak memiliki raut wajah, dan wajah mereka kosong. Setelah berhenti, Liu Junzuo menyadari bahwa masih ada 14 hantu dari ujung ke ujung. Mereka menatap Liu Junzuo dan menjawab dengan kaku, kami adalah menteri yang menghadiri pemakaman. Liu Junzuo bertanya, untuk siapa? Para hantu menjawab serempak, untuk naga sungguhan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.